Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan limpah kasih sayang kepada kita semua. Maka ketahuilah bahwasanya kita sebagai manusia wajib untuk mengetahui 4 landasan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang beragama, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, menjadi tauladan kita. Yaitu pertama adalah kita seharusnya mengetahui, mengendalami masalah ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ilmu mengenal Allah, ilmu yang berkaitan dengan ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling khusus yaitu adalah ilmu mengenal agama Islam ini sendiri, yaitu dengan dalil-dalil. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Inna dina indallahil Islam," bahwa sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah agama Islam. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan hal yang pertama ini. Ikhwati, azani Allah wa iyyakum. Kemudian adapun yang kedua adalah sebaiknya, seyogyanya kita ketika telah mengetahui suatu ilmu, maka kita mengamalkan, kita mempraktikkan, kita menjalankan apa yang telah kita ketahui daripada ilmu itu sendiri. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Ketika Rasulullah menganjurkan kita untuk mempelajari, di samping mempelajari bahwasanya di sana ada kata mengamalkan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian adapun yang ketiga adalah berdakwah, ikhwan sekalian. Penting bagi kita, siapapun kita, apapun profesi kita, maka berdakwah adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah tentangku walaupun satu ayat. Jadi siapapun kita, tidak mesti dia itu seorang ustaz, tidak mesti dia itu seorang guru. Apapun profesinya, ketika dia mengetahui sesuatu itu benar, maka wajib atasnya untuk mengamalkan, untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Tapi kemudian yang terakhir, ikhwan, azani Allah wa iyyakum, yang keempat adalah perkara yang harus kita dalami, yaitu tentang sabar. Nah, tadi yang pertama sudah disebutkan bahwasanya kita harus menuntut ilmu. Kemudian di sini ketika kita mempelajari sabar,
maka kita akan menempuh berbagai rintangan dalam menuntut ilmu. Kita akan menempuh berbagai macam gundah gulana dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu di sini sabar memiliki peran yang penting dalam mewujudkan seseorang itu dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu. Kemudian dengan sabar pula dia akan bisa terus mengamalkan, dia akan bisa terus menjalankan apa saja ilmu yang telah dia dapatkan. Dan ikhwati fillah, dengan sabar itu pula maka orang-orang yang akan menyampaikan dakwah akan merasa bahwasanya tidak ada kerisauan dalam hatinya untuk terus menyeru kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana para anbiya terdahulu ketika menyeru kaumnya yang tidak pernah bosan, seperti Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya, ya. Masya Allah, luar biasa seperti itu. Kemudian keempat hal ini, yaitu yang pertama adalah ilmu, amal, kemudian dakwah, kemudian sabar yang terpenting, itu sudah tercakup dalam satu surah, ikhwan, yaitu dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati terhadap kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya sekiranya surah ini hanya dan satu-satunya yang Allah turunkan sebagai hujah kepada makhluknya, maka telah cukuplah satu surah ini hujah bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ikhwati fillah azani Allah yakum, Imam Bukhari mengatakan dalam babul ilmi bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada perkataan dan perbuatan. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah terlebih dahulu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Nah, dari sini maka kita wajib untuk mengetahui ilmu itu, ikhwan. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita semua. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita berada dalam kegelisahan, kelalaian. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahida kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhza wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada kalian, kepadamu, sebagai saksi, sebagaimana kami mengutus Rasul kepada Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun itu bermaksiat, tidak mau mendengarkan risalah daripada Nabi Musa, maka Allah fa'akhadahu akhza wabila. Allah memberikan siksa kepadanya dengan siksa yang besar, dengan siksa yang pedih. Oleh sebab itu, ikhwan sekalian, agama ini, agama Islam,
yang secara syara adalah tuntunan daripada Nabi Ibrahim, bahwasanya menyuruh kepada tauhid, yaitu tidak lain hanya untuk menyembah Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali menyembah kepadaku. Dan ini adalah ibadah yang paling agung yang seharusnya seorang muslim tingkatkan lagi. Oleh sebab itu nasihat ini kembali kepada diri pribadi dan kita semua, ikhwani fillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi nasihat yang terbaik. Barakallahu li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.